yang terkasih di dalam Kristus, ketika kita berbicara tentang liturgi, apa yang ada di dalam pikiran kita? Apakah kita memahami liturgi hanya sebatas urut-urutan atau peraturan dalam ibadah? Seharusnya tidak seperti itu. Liturgi sebenarnya menunjuk pada ibadah-ibadah itu. Ibadah dalam pemahaman iman Kristen adalah ibadah dalam menerima keselamatan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, dan sekaligus sebagai sebuah kekuatan yang mendorong gereja untuk mencerminkan diri sebagai persekutuan yang telah diselamatkan, persekutuan yang telah menerima kasih Allah dan dipanggil untuk menyatakan kasih di antara satu dengan yang lain. Mari kita menaikkan syukur kepada Allah melalui sebuah pujian dari NKB 3 ayat 1 dan 3. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya tu dunia cemar, sehingga diberilah putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah Tuhan yang mulia, bergemar, bergemar mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Tiada terukur besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anak-Nya, dan amat-amatlah ingin senang melihat Sang Kristus di sorga cerah. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang memelihara seluruh ciptaannya dengan setia. Amin, amin, amin.
Anugerah dan damai Kristus ada pada saudara. kini dan selamanya. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus, bila kita merenungkan keberadaan kita sebagai sebuah persekutuan, apakah selama ini kehidupan persekutuan kita sungguh-sungguh sebuah perayaan karya keselamatan Allah dalam Yesus Kristus? Apakah kebersamaan di antara kita selama ini merupakan sebuah perayaan cinta kasih Kristus di antara satu dengan yang lain? Ataukah selama ini kita terlalu sibuk dengan perayaan-perayaan hidup yang hanya selalu berorientasi pada kepuasan dan kepentingan diri? Tema perayaan iman kita kali ini adalah menjadi komunitas yang mengampuni. Wujud nyata kasih Allah kepada kita adalah pengampunan. Pengampunan Allah kepada umatnya dinyatakan dalam kerelaan untuk mati. Ya, mati untuk sebuah kehidupan. Untuk itu, saudaraku, kita wujudkan panggilan kita untuk merayakan cinta kasih Allah dalam sebuah persekutuan yang saling mendoakan, saling memperhatikan, saling menolong, saling mengasihi, dan saling mengampuni di antara satu dengan yang lain. Firman Tuhan dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40 mengingatkan kita demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, mengasihi dan mengampuni adalah sebuah keniscayaan. Sebaliknya, mengasihi tanpa mengampuni adalah sebuah kemunafikan. Mari di hadapan Tuhan kita mengakui segala kelemahan kita dan memohon pengampunan kepadanya bahwa kita seringkali gagal menjaga spirit cinta kasih Allah dalam persekutuan kita. Selanjutnya menyanyikan PKJ 37 ayat yang pertama sampai kedua. Bila ku renung dosaku. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu, kasih sayangmu perlindunganku di
sayangmu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Umat kami undang untuk bangkit berdiri. Kini terimalah berkat anugerah sebagaimana tertulis dalam Roma 14 ayat 7 sampai dengan 19 yang demikian. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itu sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntunan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 249 bait pertama dan ketiga, Serikat Persaudaraan. Silakan duduk kembali. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengakuan
berkasih-kasihan. Mari kita bersama-sama satukan hati di dalam doa epiklesi. Silahkan duduk. Allah Bapa di sorga yang telah mengutus Roh Kudus kepada kami, Engkau berkuasa atas segala kuasa kegelapan. Oleh karena itu Tuhan, kami meletakkan seluruh pikiran dan hati kami yang mungkin terganggu atau tercemar oleh kegelapan itu. Dan saat ini kami meletakkannya di bawah kaki Kristus. Roh Kudus bekerjalah di dalam hati kami, supaya kami dapat mendengar, mengerti, dan melakukan firman-Mu. Berfirmanlah ya Roh Kudus, kami siap mendengarkan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Matius 18 ayat 21 sampai dengan ke-35 yang demikian. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Jawab. Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, diharapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya, katanya, bayarlah hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hei hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan, karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah pertanyaan, satu pertanyaan kepada saudara. Pertanyaan yang tidak sulit, jawabannya yang sulit. Alkitab itu berisi kasih atau hukuman? Ayo. Ya. Alkitab berisi kasih dan hukuman.
Loh ya, kalau membaca jangan yang hukuman ditinggal. Itu namanya korupsi. Mengurangi sebagian Alkitab, disuek-suek gitu ya. Karena ada yang pernah meneliti bahwa ternyata neraka, api, hukuman, siksaan yang disebutkan tidak hanya dalam perjanjian lama tapi juga dalam perjanjian baru itu juga tidak sedikit. Tidak kalah dengan ungkapan kasih. Walaupun mungkin di kitab suci yang lain itu bisa lebih banyak, ya. Dikit-dikit neraka, dikit-dikit api, siksaan dan sebagainya. Tapi di Alkitab pun juga ada banyak. Itu menunjukkan apa? Bahwa sebenarnya dosa itu adalah perkara yang tidak dapat disepelekan. Coba tidak ada hukuman, tidak ada akibat dari sebuah perbuatan pelanggaran, orang dengan mudah, dengan bebas melakukan apa saja yang dimauinya. Dan apakah itu yang Tuhan kehendaki? Mereka berbuat segala sesuatu yang merusak segala karya baik Allah? Tentu tidak. Karena itu untuk menegakkan kebenaran hukum dan kekudusannya, maka Allah harus mau tidak mau memberikan hukuman. Nah, kita tahu bahwa siksaan itu, hukuman dan neraka itu terjadi karena apa? Kenapa manusia harus menerima itu? Karena manusia berdosa. Karena dosa. Lalu berikutnya, dosa itu apa? Di Alkitab disebutkan bahwa dosa adalah sengat iblis. Nah, sengat iblis itu sebenarnya lebih tajam daripada iblis itu sendiri. Coba kalau ada iblis, tapi manusia tidak tersengat oleh dosa. Walaupun ada iblis 1000 di sekitarnya, kalau manusianya itu tidak tersengat oleh iblis, dia tidak apa-apa. Karena orang yang kudus dilindungi oleh Allah. Hanya di dalam perkenannya dalam rangka yang baik seperti kasus Ayub misalnya, toh nanti dimuliakan lagi. Jadi yang membuat kacau itu adalah sengat. Nah, kadang-kadang kita kan kacaunya kita lari langsung ke iblis. Yang bikin masalah di dunia adalah iblis. Setan, kuasa gelap, jahatan, kuasa jahat. Lalu kita datang kepada Tuhan, minta tolong supaya kita lepas daripada itu. Doanya apa? Di mana itu ada? Doa Bapa kami. Dan doa Bapa kami itu isinya adalah doa yang hanya satu kali menyebutkan tentang yang jahat tadi. Lepaskan kami dari yang jahat. Tetapi 6 kali, kalau kita baca perikop tentang doa, khususnya doa Bapa kami itu, berbicara tentang pengampunan. Menarik ini. Buat orang yang mengerti, ini sebenarnya menunjukkan bahwa Allah dan hamba-Nya Yesus itu sebenarnya memberi perhatian terhadap masalah pengampunan itu sangat-sangat penting, sangat-sangat besar. Karena disitulah sebenarnya dengan pengampunan, maka segala kuasa kerajaan Allah itu terjadi. Karena kerajaan Allah itu adalah Allah yang mengasihi. Dan bagaimana kasih Allah dapat terjadi kalau di dalam anggota-anggota kerajaannya itu tidak saling mengasihi dan mengampuni? Tidak mungkin kan? Sama seperti kerajaan yang kudus, bangsa yang kudus. Kalau ada yang hidupannya tercemar, yang hidup semaunya, tidak mungkin dong di dalam kerajaan itu. Makanya itu yang dikatakan dengan kekudusan. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun dapat melihat Allah.
Nah, udah mulai tegang nih ya. Tetapi kan tidak ada masalah ketika ada pengampunan dosa. Kan begitu katanya. Lalu kalau begitu, orang sudah diampuni dosanya, lalu bebas berbuat dosa lagi. Begitu? Tidak. Orang salah mengerti tentang kekristenan, dipikirnya orang Kristen itu lebih berdosa hidupnya. Karena apa? Karena Allah tidak menghukum berdasarkan keadilan. Kalau keadilan kan dia hidup baik, hidup kudus, diberkati. Seperti bayangan orang Israel. Tapi kalau dia berbuat dosa, dia berbuat jahat, dihukum. Itu baru kemudian baik. Tapi yang terjadi adalah di dalam iman Kristen itu lebih daripada itu. Kenapa? Karena orang akan menjaga kekudusan. Hanya umat Kristiani yang menyebutkan umatnya itu sebagai bangsa yang kudus. Persekutuan orang kudus. Artinya orang-orang yang dikuduskan dan hidup di dalam pengudusan Allah itu. Oleh karena itu, maka kita harus mengerti bahwa kalau kita sudah dikuduskan, artinya dikhususkan bagi Allah, kita menjadi bagian dari kerajaannya yang punya kuasa. Karena itu jangan tunduk seperti Hawa dan Adam, tunduk kepada sengat iblis, yaitu dosa. Ada kuasa setan yang terus terjadi berulang-ulang. Itu yang dinamakan lingkaran setan. Lingkaran setan itu ketika orang itu karena kesalahan orang lain, lalu orang itu membalas. Nah, karena cara pandang orang terhadap rasa sakit itu antara yang menyakiti dengan yang sakit itu berbeda, maka yang disakiti akan merasa bahwa terlalu berat pembalasan itu. Dia membalas lagi, tidak ada habis-habisnya. Nanti kalau dia sampai mati, anaknya yang membalas. Begitulah kita lihat film-film silat atau film-film ya di Asia Selatan itu banyak yang rangkaiannya adalah balas membalas terus. Karena memang kenyataannya manusiawi kalau orang itu tidak suka diperlakukan tidak adil. Caranya adalah dengan membalas. Tapi itulah yang terjadi yang membuat dunia tidak damai. Saya memberikan contoh. Dulu saya pernah ikut Mospek. Nah, ketika saya pernah kuliah, saya ikut Mospek. Dipelonco, ya, dimarahi, disuruh untuk melakukan penelitian fisik dan sebagainya. Lalu kemudian saya berpura-pura ya, atau berlagak gitu ya, menjadi Martin Luther. Lalu saya kemudian melakukan demo, tulis pamflet begitu dengan teman-teman berlima berempat ya. Lalu kemudian tidak setuju dengan perpeloncoan ini. Rupanya terjadi kenapa? Karena mereka yang mempelonco itu dendam karena dulu pernah dipelonco juga. Ini kalau tidak diputus rantainya, tidak akan pernah berhenti gulungan rantai pembalasan itu. Nah, lingkaran setan itu seperti itu, saudara. Kuasa iblis yang mengalir itu seperti itu. Makanya, kalau kita berdasarkan apa yang orang melakukan terhadap saya, tidak akan pernah hidup itu bisa damai. Tidak akan pernah ada yang namanya kerajaan Allah, yang namanya kasih, tidak akan pernah ada. Kalau orang terus melanjutkan lingkaran setan pembalasan itu. Itu hanya dapat terjadi kalau diputus. Ketika kami berdemo dan memberikan argumen, akhirnya rektor memutuskan tidak lagi ada perpeloncoan. Ya.
Itu mungkin contoh yang sangat kecil, tetapi dalam kehidupan sehari-hari itu bisa dilatih. Dan Yesus sendiri sudah melakukannya. Yesus itu sebagai orang Yahudi, dia sangat tidak terima kalau kemudian bangsanya itu dijajah oleh bangsa Romawi. Tapi apakah ia pernah membalas orang-orang Romawi? Bahkan apakah ia pernah mencaci maki orang-orang Romawi? Tidak. Tetapi tanpa kesalahan dia diadili dan dia dihukum mati. Dan ternyata perwira prajurit itu mengejeknya. Selamatkanlah dirimu kalau engkau mampu dan sebagainya. Apa tidak sakit? Sakitnya bukannya di sini, di sini dan seluruh jiwanya. Dan Yesus mengatakan apa? Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka berada di dalam keadaan tidak sadar. Nah ini, kalau orang tahu alasannya, kenapa kok orang itu berbuat jahat, rasa maklum kita akan lebih besar. Emosi kita, kemarin kita akan lebih tenang. Kenapa? Karena orang berbuat demikian pasti ada alasannya. Kenapa? Lingkaran setan lagi. Dia pernah masa kecilnya diperlakukan dengan tidak baik. Atau mungkin dia melihat bagaimana orang tuanya diperlakukan dengan tidak baik. Atau dia pernah memiliki satu dendam terhadap masalah-masalah serupa sehingga dia mudah untuk menyakiti orang lain. Kalau diteliti selalu ada sejarah seperti itu. Nah, bagaimana mau memutus itu? Bukan hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali, 7 kali. Tapi karena kasih Allah yang telah mengampuni aku. Dan karena dia membutuhkan aliran kasih Allah itu. Akulah yang harus meneruskan kasih itu. Aku tidak hanya bisa berdoa, Tuhan, aku sadarkan dia. Aku dewe gak sadar. Saya sendiri gak sadar. Aku harus mengampuni dia. Itulah baru kemudian kasih Allah dapat terjadi. Dan selanjutnya kita melihat bahwa itu ada risikonya. Saudara tahu berapa 100 dinar itu? 100 dinar itu kalau dihitung dengan kurs 1 harian sekitar 75.000, 1 dirham itu berarti sekitar kali 6.000 ya, sekitar 7,5 juta, ya 7,5 juta. Apakah mudah untuk melepaskan orang yang berutang 7,5 juta? Tidak. Tetapi tahukah bahwa risiko itu akan lebih besar kalau kita tidak mau mengampuni? Karena kita akan kehilangan 4,5 triliun. Itulah 10.000 talenta. Itulah surga yang Tuhan janjikan untuk kita. Kerajaan surga. Apakah berarti keselamatan dari Tuhan itu tidak pasti? Pasti. Kitanya yang nggak mau terima masalahnya. Kalau kita mau terima, kita harus hidup di dalam Kristus. Kita harus hidup di dalam kasih. Kita harus hidup di dalam pengampunan. Wah, nggak bisa. Saya sudah 3 kali, sudah 7 kali, sudah 1000 kali disakiti. Saya nggak hitung 70 kali 7 itu berapa. Kalau sepanjang kita masih berorientasi pada perlakuan dia terhadap saya, arahnya terbalik. Yang ada adalah arah kuasa, sengat dosa, iblis, dan pengaruhnya. Tetapi ketika kita meneruskan kasih Allah, maka seperti air yang mengalir, bahkan batu yang keras pun akan bisa berlekuk. Ketika kita berlatih, maka kita akan mampu
untuk melakukannya. Dan latihan itu pasti ada risiko, ada sakitnya. Mau nggak kita sakit? Tuhan Yesus saja yang sakit, kita tidak usah sakit. Tuhan mengatakan bahwa barang siapa yang mengikut aku, dia akan menderita kan? Kok nggak mau gitu Yesus? Maunya jalan salib aja, demo saja, ya, aksi jalan salib, tapi nggak mau hidupnya, ya tidak bisa. Itu bisa jadi lebih ringan, ya semacam kuku itu ringan, kalau kita mau berlatih. Contoh, orang berlatih beban di gym, ya, dilatih bisepsnya, kakinya dan sebagainya. Kalau seorang pelari, dia akan lebih banyak berlatih kakinya. Seorang petinju, walaupun kaki juga penting, tapi dia akan banyak tangan. Dia akan tahu mana yang perlu dilatih. Ketika kita sangat membutuhkan, Tuhan melihat, wah ini Hananto ini harus dibentuk pengampunannya karena dia pemarah. Maka dikasihlah latihan-latihan. Kita nikmati saja. Rasakan bahwa itu adalah anugerah Tuhan untuk melatih kita. Kita mengatakan, ya tapi kan orang itu nanti jadi tetap jahat kalau kita harus mengampuni. Mengampuni tidak sama dengan melupakan. Kita boleh mendidik orang supaya dia tidak melakukannya lagi. Tidak memberi kepercayaan seperti yang dulu misalnya. Boleh kita mendidik, tetapi kita mendidik itu harus dimulai dari diri sendiri dengan hati yang bersih. Hati Kristus. Hati yang penuh pengampunan. Pada seorang perempuan yang berzina, Yesus mengatakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Walaupun dia sudah mengampuni perempuan itu, tetapi dia mengatakan jangan berbuat dosa lagi. Jadi tetap ada sebuah arahan-arahan, tetapi bukan dengan dasar dendam, lingkaran setan, kuasa iblis, dan segala siasat iblis. Terakhir saudara, ketika kuasa dan kasih Allah itu hidup di dalam sebuah persekutuan komunitas, disitulah sebenarnya lingkaran baru itu muncul. Lingkaran kerajaan Allah. Bayangkan, ketika orang itu dia menghadapi sakit hati yang terus menerus, lalu kemudian saudara-saudara seiman itu menambah lagi sakitnya, apakah dia akan bisa hidup di dalam lingkaran kerajaan Allah? Tidak. Tetapi ketika ada yang menyemangati, kamu pasti bisa. Tuhan itu begitu baik. Saya tahu Tuhan punya rencana yang lebih baik untuk kita dan sebagainya, maka dia dikuatkan. Inilah komunitas penuh dengan pengampunan, penuh dengan kasih, dan Tuhan beserta dengan kita. Kerajaan Allah datang. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu ya Bapa. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Mari kita berdoa. Allah yang hidup, Allah yang baik. Betapapun kami mengingat bahwa ada hal-hal yang sangat menyakitkan. Ada hal-hal yang sangat melelahkan. Tetapi Engkau adalah Allah yang telah tanpa lelah mengampuni segala kesalahan kami dan menyediakan upah kerajaan Allah yang sebenarnya adalah upah untuk Yesus. Senilai 4,5 triliun rupiah kalau seandainya digambarkan dengan perumpamaan yang baru kami dengarkan ya Tuhan. Kalau kami berfokus pada kasih-Mu, di manakah ruang hati kami Tuhan untuk kami meletakkan segala sakit hati dan dendam kami? Tetapi ketika kami membuka hati kami selebar-lebarnya untuk
kasih-Mu yang oleh darah Yesus Kristus telah dicurahkan dengan kasih-Nya yang melimpah untuk menebus kami dari maut. Maka disitulah Tuhan kami bersyukur dan kami tahu Tuhan senantiasa beserta dengan kami sampai akhir zaman. Besertalah kami di dalam kehidupan persekutuan kami juga Tuhan. Di dalam keluarga, di dalam gereja-Mu Tuhan, di dalam persekutuan bersama dengan sesama. Di dalam nama Yesus Kristus doa kami. Amin. Umat kami undang bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di segala tempat dan waktu, kita menyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita berdoa syafaat. Allah Bapa di surga, Allah yang hidup yang kami kenal dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Engkau yang menuntun kami untuk bersama-sama beribadah Tuhan, dan kami tahu Tuhan bahwa kasih-Mu lebih besar daripada segala kesalahan dan dosa dunia ini Tuhan. Engkau menuntun kami untuk bisa bersama-sama beribadah, memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan biarlah kami mampu untuk memperlakukan sehingga ibadah kami ini menjadi ibadah yang sejati, yaitu seluruh hidup kami, hidup yang penuh kasih, hidup yang penuh pengampunan dan hikmat marifat dari-Mu Tuhan. Dan kami boleh memperlakukan kerajaan Allah di tengah-tengah sekeliling kami. Kami menyerahkan juga untuk para umat-Mu Tuhan yang menderita, para warga jemaat yang sakit, Engkau sembuhkan ya Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan. Mereka yang menghadapi masalah Tuhan, baik masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah di dalam pekerjaan, di dalam pendidikan, dan di dalam pelayanan. Engkau tolong dan Engkau tambah-tambahkan hikmat Tuhan. Anak-anak kami yang sekolah Engkau juga berkati, agar di dalam masa-masa di mana kami banyak melakukan pembelajaran secara daring, tidak menjadi lemah, tapi justru kami menjadi lebih kuat daripada yang lain Tuhan, karena kami yakin bahwa Tuhan bekerja dalam segala situasi. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, untuk para pelayan-Mu, para majelis gereja, penatua diakan, pendeta, para komisi, dan seluruh keluarga mereka Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk para tenaga gereja, untuk pelayan di dalam ibadah, termasuk untuk perekaman atau dalam tayangan-tayangan yang ada Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan bahwa Engkau juga memberkati untuk setiap pelayan-Mu di lingkup Klase Sinode, Okumene Kristiani atau PKGS atau juga PGI dan lain-lain Tuhan. Demikian pula Tuhan untuk pelayan di tengah masyarakat, untuk
setiap orang yang juga mengambil bagian di dalam kelompok, wilayah, atau di dalam persekutuannya masing-masing. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk secara khusus para pelayan-pelayan-Mu di seluruh dunia yang mungkin menghadapi ancaman teror, wabah penyakit, khususnya juga ancaman pandemi ini Tuhan, dan juga persoalan-persoalan ekonomi. Engkau juga Tuhan yang memberikan kuasa dan penyertaan-Mu di tengah-tengah masalah Tuhan. Karena di dalam kegelapan adalah terang. Di dalam segala penderitaan dunia Tuhan ada Kristus. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau menyertai kami sampai akhir zaman. Kami menyerahkan pemerintah kami dengan segala hikmat dan kebijakan yang tepat Tuhan. Kau tambahkan hikmat dan tambahkan pertolongan, keberuntungan, serta dukungan dari rakyat sehingga apa yang baik boleh terjadi untuk memulihkan kami semua dari wabah penyakit maupun dari krisis ekonomi. Kami juga menyerahkan untuk segala pemerintah sampai pelosok dan setiap orang yang turut serta di dalam memberikan pertolongan di masa-masa yang sulit ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau mendengarkan doa kami dan kami serahkan seluruh hidup kami sebagaimana Yesus telah menyerahkan, sebagaimana ada di dalam doa Bapa kami. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Umat Tuhan terkasih yang ada di rumah atau dimanapun saudara berada, marilah kita ungkapkan syukur kita melalui persembahan yang kita kumpulkan. Dengarlah sabda Tuhan yang menyadarkan persembahan kita. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. 1 Tawarikh 29 ayat 14. Persembahan bisa dimasukkan ke dalam amplop dan dikumpulkan kepada ketua wilayah masing-masing. Kita haturkan persembahan sambil memuji namanya dari Kidung Jemaat 287B, bait pertama dan kedua, sekarang bersyukur. Sekarang
Bapak, Ibu, Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa saya antarkan. Bapa kami yang ada di surga, sungguh kami bersyukur bila kesempatan minggu pagi yang indah ini, Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk mengucap syukur. Persembahan syukur yang sudah kami persiapkan ini, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, atau persembahan mirunggan lainnya. Kami sadar Tuhan tidak pernah bisa sepadan dengan berkat-berkat-Mu yang tercurah kepada kami setiap harinya. Namun demikian kami percaya Engkau akan menerimanya sehingga persembahan yang terkumpul nantinya bisa menjadi sarana pelebaran kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Kepada majelis yang Engkau pilih untuk mengelola persembahan ini, kiranya Engkau beri roh takut akan Tuhan, sehingga persembahan ini sungguh-sungguh bisa menjadi sarana kehidupan pelayanan umat-Mu di GKJ Karangalit. Demikian Bapa ucapan syukur kami. Dan bila di dalam kami mengumpulkan persembahan terselip dosa, kami mohon ampun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah kita dengan penuh damai sejahtera, sambil mengingat tugas dan panggilan kita sebagai umat Tuhan untuk menyatakan pekerjaan Allah. Syukur kepada Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap bersaksi, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita tutup dengan Kidung Jemaat 407 bait pertama dan kedua. Tuhan Kau Gembala kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini